Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Batara J Sakila Channel, kembali kita jumpa lagi dalam bincang-bincang sejarah dan budaya. Nah sahabat, pada kesempatan kali ini kami tetap bersama Kak Adi Malarangan untuk melanjutkan kembali bincang-bincang kita tentang part daripada Puata Latang-Litata dalam pengembaraannya mencari sekutu demi sebuah kata kemerdekaan. Mungkin di part kemarin kita membahas tentang keberadaan Puata di tanah Buton atau di tanah Wolio. Nah kali ini mungkin kita akan membahas part selanjutnya setelah dari Buton Puata kemana, mungkin begitu kayak. Iya. Dalam episode sebelumnya atau pembahasan sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana Puata Latang-Litata Raja Bone ke-15 ini melarikan diri dari Bone ke Buton, ke tanah Buton setelah dia melakukan sumpah di Cempalagi. Di dalam sejarahnya tersebut juga dikisahkan bahwa Latang-Litata ini menetap di sana selama 3 tahun sehingga diberi gelaran pada saat itu, setingkat Arung lah kalau ya di Bone begitu ya pokoknya. Nah kita ketahui bersama bahwa sejarah pelarian Puata ini disebabkan karena kuatnya kekuatan lawan pada saat itu, sehingga mungkin Bone dan Sopeng yang waktu itu berada dalam posisi yang sangat lemah, tidak mungkin akan bisa melawan kekuatan daripada lawan tersebut, sehingga bagaimanapun harus ada sekutu atau harus ada bantuan yang kuat untuk bisa Bone betul-betul merdeka pada saat itu. Jadi setelah di Buton ini Puang, selanjutnya Puata melanjutkan ke kemana? Bahwa Puata di Buton itu selama 3 tahun, terhitung 1600, akhir Desember 1660 Iya. sampai 1663 ya, selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Dan di sana Puata sempat seperti tadi kayak dikatakan sempat diangkat menjadi diberi sebuah jabatan yang sekelas dengan Arung kalau di Bone, dengan gelar Lakina Halimambo atau Lakina Halimombo. Iya. Nah, selama di sana beliau terkenal dengan nama Latondo ya. Setelah di sana Puata di Buton, terjadilah tadi itu diskusi yang mungkin intens dengan Sultan Buton, dan mungkin juga Sultan Buton mencari solusi perjuangan ini. Iya. Karena kemerdekaan Bone, kemerdekaan yang diperjuangkan di Arung Palaka bukan hanya kemerdekaan bagi Bone dan Sopeng, Iya. tapi kemerdekaan bagi semua kerajaan-kerajaan yang berada di bawah taktis kerajaan tersebut. Oh, Termasuk Buton di dalamnya. Korespondensi atau hubungan diplomasi yang terus disampaikan Sultan Buton kepada rekannya, yaitu Sultan Ternate, dalam hal ini Sultan Mandasaha, iya. yang kalau dalam sejarah Sultan Mandarsah, nama yang sebenarnya Sultan Mandasaha. Inilah memberi rekomendasi kepada Latang-Litata bahwa mungkin lebih baik jika Arung Palaka beserta rombongan ke Batavia menemui Gubernur Jenderal yang mana diketahui bahwa dalam hal ini POC atau company juga berseteru dengan kerajaan tersebut. Jadi ini bukan sebuah pengkhianatan atau pembelotan, tapi adalah sebuah kerjasama, sebuah penawaran kerjasama yang musuhnya sama-sama yang dihadapi. Otomatis kalau di sebelah berkoalisi dengan yang lain, otomatis di sebelah sini berkoalisi dengan musuh yang ada di sebelah. Ini politik dalam sebuah ilmu kenegaraan mungkin, atau ilmu politik. Oh iya. Nah, di dalam ilmu politik dikatakan bahwa tidak ada musuh yang abadi dan tidak ada teman yang abadi. Yang abadi adalah kepentingan. Nah, dari teori politik ini mungkin kita bisa melihat bagaimana politik yang berlaku pada saat itu.
yang mana yang bisa dianggap memang lawan pada awalnya dan memang kawan pada awalnya, tapi akhirnya mereka semuanya lari kepada kepentingan. Nah, kepentingan Bone Sopeng di bawah penindasan pada saat itu adalah keinginannya, kepentingannya adalah untuk memerdekakan diri dari penindasan. Nah, itulah sebenarnya teori politik yang berlaku pada saat itu. Nah, setelah kejadian itu, Buang, apa yang dilakukan Puatta setelah ada saran daripada Sultan Ternate pada saat itu? Apakah dia langsung berangkat ke Batavia atau memang ada hal lain yang dilakukan atau Puatta punya strategi tersendiri pada saat itu? Ya, alhamdulillah. Nah, setelah itu dikatakan bahwa di samping Puatta itu tadi memperkuat hubungan tadi, kontak dengan bangsa-bangsa atau raja-raja yang tadi tanda petik di bawah political atau di bawah kekuasaan kerajaan tersebut tadi, yang mengejar. Beliau juga sambil menunggu ini arah musim. Oh, iya. Karena di mana navigasi waktu itu mengandalkan cuaca atau angin, perubahan angin. Di mana dikatakan bahwa pada akhir 1663 terdapat beberapa kapal The Lewin, kapal VOC atau kapal berkebangsaan Belanda waktu itu melintasi perairan kerajaan Buton, kerajaan Woluwe. Disitulah Puatta, atau maaf kita sudah pakai kata Puatta, walaupun waktu itu Puatta Ternate belum dilantik ya. Tapi untuk lebih menegaskan itulah tadi bahwa beliau menumpangi kapal The Lewin beserta pasukannya menuju ke Batavia. Singkat cerita, tadi tibalah Sang Pangeran Datuk Mariruawa Rumpalaka ke Batavia tadi. Apapun status Puatta pada saat itu, nah ketika dia tiba, kalau misalnya di daerahnya, ya mungkin kita bisa menganggapnya sebagai seorang yang pemberani atau seorang yang berani melarikan diri dari tawanan pada saat itu, penindasan pada saat itu. Namun di sisi lain, ketika kita berada pada suatu daerah lain, mungkin kita tidak dikenal sama orang, tidak ada yang mengenal kita pada saat itu. Nah, mungkin dari berita-beritanya yang mungkin beredar pada saat itu, pikiran saya pribadi bahwa dia adalah seorang buronan yang dalam pengejaran pada saat itu. Nah, apa yang dilakukan Arupalaka pada saat itu, Lattenritatta Arupalaka ini, sehingga bisa meyakinkan VOC pada saat itu bahwa dia sebenarnya orang yang bisa atau orang yang mampu. Walaupun Puatta beserta rombongan adalah dianggap buronan di kerajaannya, namun rekomendasi daripada tadi kedua sultan ini menjadi sebuah mungkin jaminan bahwa ada harapan bagi company terhadap rombongan ini buat kerjasama. Ditambah lagi, ini sebenarnya dua kepentingan yang saling membutuhkan, simbiosis mutualis, walaupun ini mungkin sejarah kekinian menganggap sebuah politik yang tidak positif ya kalau ditransfer di bahasa sekarang. Karena di sisi lain VOC memang membutuhkan orang-orang pribumi yang menjadi rival daripada kerajaan yang dituju atau saingan. Di mana di dalam hal ini, di dalam laut atau di dalam pelayaran Nusantara yang menjadi saingan berat daripada VOC, kepentingannya selalu terhalang oleh kerajaan ini di daerah timur. Jadi perdagangan rempah-rempah di jalur timur, di bagian timur Indonesia atau Hindia Belanda, di masa itu sangat terganggu oleh kekuatan armada laut daripada kerajaan tersebut. Sehingga dibutuhkan kerajaan lokal yang beroposisi dengan kerajaan tersebut. Sehingga ini merupakan sebuah rezeki mungkin atau sebuah harapan yang bagus, harapan yang besar bagi VOC untuk melanjutkan perangnya terhadap kerajaan tersebut. Karena dikatakan bahwa sudah beberapa tahun sebelum itu VOC memang ada kontak senjata
di perairan dengan kerajaan tersebut karena tadi perebutan kepentingan. Ditambah lagi tadi seorang Arum Palaka, beserta rombongannya, dia tidak mau disenangi, dia tidak mau diterima karena sebuah rekomendasi. Beliau memperlihatkan dirinya bahwa memang saya bisa pantas dijadikan kawan, koalisi dalam hal ini. Jadi dikatakan ada berbagai catatan bahwa beliau memperlihatkan sifat-sifat kesatria, di mana waktu itu di daerah Batavia dikatakan bahwa di sana terdapat banyak jawara-jawara, banyak pendekar-pendekar hebat, di mana para jawara-jawara ini, pendekar-pendekar hebat ini acap kali mengganggu ketentraman daripada kestabilan politik atau pemerintah Hindia Belanda, VOC atau company di Batavia di masa itu. Sehingga Arum Palaka beserta tadi pasukannya atau secara pribadi, beliau seringkali itu tadi mematahkan tadi setiap onar yang dikerja atau diperlakukan atau diperbuat oleh tadi ini jawara-jawara tadi. Nah, secara tidak langsung itu tadi terekam atau tersampaikan kepada petinggi-petinggi Batavia bahwa ternyata bangsawan atau pangeran yang dari tanah Bugis ini memang patut diandalkan karena di daerah Batavia sendiri boleh memperlihatkan sepak terjangnya dengan tadi itu mengatasi tadi yang dianggap bandit-bandit, walaupun sebenarnya di tanah Jawa dianggap jawara-jawara di Batavia, tapi bagi bahasa kolonial ini dianggap bandit-bandit yang mampu tadi membuat petinggi-petinggi Batavia tersenyum. Sehingga diberilah satu kawasan daerah tempatan di tepian kali atau kali Sungai Cilincing. Sehingga waktu itu diberilah oleh company waktu itu untuk sebagai pemukiman. Nah, rombongan yang terdiri daripada orang Borneo dan Sopeng itulah mengambil daerah yang pantas, yang sesuai dengan kebutuhannya, hanya muncul istilah angke. Dari bahasa Bugis, Sopeng, angkeneye. Angkeneye hingga terkenal bahasa itu Muara Angke atau Sungai Angke. Jadi itu berasal dari istilah para prajurit atau rombongan daripada waktu tadi saat membuka daerah di tepi Kali Cilincing. Ada yang menarik yang saya dapatkan di sini, Puang, ya. Bagaimana VOC sendiri yang mungkin pada saat itu kekuatan armadanya begitu kuat, ya, pada saat itu. Nah, sementara dia tidak mampu untuk menembus kekuatan armada yang ada di timur ini. Sebenarnya apakah memang di situ kekuatan armada itu memang dari dia sendiri, atau ada bantuan-bantuan atau sekutu-sekutu yang mereka punya juga pada saat itu? Karena kalau kita mau pikir pada saat itu armada VOC pada saat itu sudah saya anggap sebagai sesuatu yang mumpuni pada saat itu. Bagaimana? Nah, tadi di awal kita katakan bahwa teori politik, ya. Iya. Teori politik itu di mana kepentingan disitulah menjadi kawan. Iya. Nah, inilah sejarah perlu diluruskan karena terkadang sejarah lokal yang kita temui terkadang ada kecurangan penulisan sejarah, di mana terkadang penulis sejarah seolah-olah mengedit sejarah. Ada yang dibuang, ada yang diambil. Padahal sejarah adalah sebuah objektivitas yang mesti ditampilkan hitam putih sejarah itu. Nah, tadi pertanyaan kayak bagus sekali bahwa kok bisa VOC tidak bisa menembus tadi kerajaan ini? Apakah memang kerajaan tersebut ini sudah begitu kuat atau bagaimana? Nah, itu tadi. Di samping memang kerajaan tersebut boleh diakui sangat kuat di masa itu, ditambah itu tadi Mangkubumi luar biasa, menjalin hubungan berbagai kerajaan. Dari hasil diplomasi sama Mangkubumi inilah tercipta berbagai kerjasama. Nah, ini kerjasama di berbagai kerajaan di luar daripada kerajaannya atau di luar daripada kerajaannya yang ada di Sulawesi.
tersebut kerajaan Turki Ottoman waktu itu, tersebutlah kerajaan Inggris waktu itu, tersebutlah kerajaan Portugis waktu itu, atau Spanyol waktu itu, ini menjadi mitra. Bagi. Jadi saat Arum Palaka kerjasama atau menjalin kerjasama dengan VOC yang direkomendasi tadi oleh mungkin kerajaan ini, koalisinya, teman sahabatnya. Nah, di sisi lain tadi rival ini juga kerjasama yang sudah terjalin secara kompleks dengan tadi kerajaan-kerajaan yang disebut tadi, yang mana bangsa-bangsa tersebut juga merupakan sebuah bangsa imperialis juga. Jadi bangsa imperialis itu bukan cuma Belanda. Jadi banyak. Jadi bila mana dia menginvasi suatu negara di luar daripada batas wilayahnya, itu bisa dianggap sebuah negara imperialis juga, kalau menurut saya, dan teori hukum gitu ya, ketatanegaraan. Jadi disitulah saat itu VOC merasa mendapat sebuah bantuan yang luar biasa dengan adanya kerajaan lokal yang cukup berpengaruh di Jazirah itu untuk melanjutkan tadi kepentingannya, walaupun juga kerajaan lokal ini memiliki juga cita-cita untuk merdeka. Sebenarnya tujuan utamanya ya membebaskan diri dari penindasan. Bukan tujuannya. Tujuan utamanya adalah memerdekakan diri ya. Bukan tujuan bekerja sama dengan bangsa luar untuk menghancurkan. Jadi intinya di sini Latteritata bekerja sama dengan company atau VOC dalam hal ini bukan berarti memang bekerja sama dengan bangsa asing atau bangsa di luar daripada Jazirah Sulawesi ini untuk menghancurkan kerajaan tersebut. Dan bukan maksud dan tujuannya untuk menginvasi kerajaan. Betul sekali. Niatnya cuma satu, adalah merdeka, bebas dari perbudakan. Dan kalau kita baca konsep kekinian, kan konsep Soekarno, bukankah Soekarno mengatakan bahwa saya siap bekerja sama dengan iblis terlaknat pun sekalipun dari dasar neraka jika ia ingin membantu saya memerdekakan bangsa saya. Jadi, jika konsep sebuah perjuangan seperti ini, salahkah konsep sang Latteritata tadi? Ya. Nah, ketika VOC mengakui Latteritata dan memberikan daerah dengan nama sekarang itu Muara Angke ya, itu apa yang dilakukan kiprah beliau sehingga VOC lebih meyakinkan diri lagi bahwa saya akan berkawan atau bersekutu dengan Arum Palaka. Itu tadi di samping rekomendasi berbagai bangsawan tinggi waktu itu, dan laporan-laporan diterima dari bawah, dan kondisi yang memang sangat mendesak untuk perang. Di samping sisi lain sang pangeran tadi Arum Palaka hari demi hari memperlihatkan tadi itu sepak terjangnya yang sangat mencengangkan di Batavia menjadi sebuah jawara. Di samping itu tadi beliau memperlihatkan bahwa beliau adalah seorang jawara yang tangguh, di mana dikatakan waktu itu beliau seorang kesatria tanpa tanding, atau pilih tanding. Nah, inilah yang membuat semangat para petinggi Batavia untuk mempercepat penyerangan atau mempercepat agenda perangnya ke kawasan timur tadi, Hindia Belanda ini. Namun yang menjadi penghalang ekspedisi ke ini tadi, daerah kawasan timur, bagi Belanda, VOC, ada sebuah kerajaan di daerah Semenanjung Sumatera yang menjadi penghalang daripada proses penyerangan itu, karena ini masih mengganjal bagi VOC, di mana diusulkan bahwa inilah menjadi mungkin ajang uji nyali ya, kalau bahasa standar sekarang, kita. Tiga jagoan tadi ini yang berkoalisi, di mana dikatakan Spelman yang seorang perwira yang hilang kepercayaan karena pernah dianggap korupsi di daerah Coromandel waktu menjadi pejabat tinggi Hindia Belanda, VOC di daerah India. Dan seorang bangsawan dari Manipah, Kapten Jongker, yang juga terusir dari daerahnya, yang semuanya menjadi koalisi bagi VOC. Namun ini mungkin dalam benak VOC, apa yang bisa meyakinkan saya
Ya, untuk yang menguji keperwiraan tadi. lebih meyakinkan Ya. lagi ya. Akhirnya diutuslah tadi sang pangeran tadi. Namun sebelum berangkat ada sebuah petikan peristiwa di mana waktu itu terjadi kegegeran di kalangan tadi orang-orang Bugis yang berada di Muara Angke, di mana dikatakan waktu itu bekal sudah habis. Iya. Bekal sudah habis, gegerlah para pelaran tadi ini, anggota daripada orang Bugis. Iya. Dan terjadi prahara-prahara di daerah Batavia. Usut penyusut ternyata biang dari prahara ini adalah orang-orang Bugis yang berada di kawasan Angke tadi, perkampungan Angke. Akhirnya dipanggillah Latentritata sebagai penanggung jawab koloni itu, Iya. komunitas itu. Apa yang membuat anggotamu, kasarnya ya, pasukan kamu membuat kerusuhan di daerah ini? Apa kata beliau? Nei di uya yudu ugie ilap beramoy mate mak darai ya raga mate apa daripada mati kelaparan. Iya. Ilap bira mate mak darai nah mate malupue. Kami orang Bugis lebih baik mati berdarah daripada mati kelaparan. Nah, dampat nei patompan nakawalin ugie itu tahu bahwa pembersih badi kami adalah daging, darah. Iya. Jadi inilah proses cut. Jadi kalau begitu permintaan kamu supaya kamu bisa tenang, bisa kamu tanya anggota kamu tenang apa? Bilang kami ingin bertarung karena pegal badan kami jika tidak bertarung. Iya. Artinya singkat cerita dan melalui tadi ini perundingan daripada petinggi-petinggi Batavia, diutuslah dalam ekspedisi digabungkanlah dalam ekspedisi ini Arum Palaka beserta 400 pasukannya tadilah diangkat untuk Angke, inti daripada Toangke di situ. Itulah mulai 400 pasukan daripada orang Bugis berangkat dalam ekspedisi itu yang dipimpin oleh Arum Palaka. Ditambah lagi pasukan POC 600, ditambah lagi Kapten Poleman waktu itu. Iya. Akhirnya berangkatlah 3 serangka ini ke daerah Sumatera untuk menyelesaikan tadi perang yang tertunda, perang VOC yang tertunda di daerah sana, dan dijadikanlah tadi ketiga ini koalisi. Jadi mungkin ini penyerangan atau disertakannya Latentritata beserta pasukannya ke ekspedisi ini merupakan sebuah transaksi ya kalau bahasa ekonomi. Iya. Bahwa oke, saya bantu Anda dalam perangnya nanti di Sumatera. Jazirah Sulawesi, namun bantu saya dulu dalam perang saya di Sumatera. Jadi mungkin seperti itu. Akhirnya berangkat dari sana, singkat cerita, karena kita berbicara tentang profil Arum Palaka ya, bukan kita berbicara tentang perang di Sumatera. Iya. Jadi singkat cerita, kemenangan berhasil diraih pihak koalisi tadi, Arum Palaka VOC beserta Arum Palaka tadi. Tapi memang ini dipimpin oleh Arum Palaka. 3 tadi. Jadi Spelman, Kapten Jongkar. Poleman, Kapten Poleman, Iya. sama ini Arum Palaka waktu itu. Oh, iya. Setelah ekspedisi ini dimenangkan oleh pihak Arum Palaka pada saat itu ya, ekspedisi ke Sumatera, perang melawan kerajaan di Sumatera pada saat itu, hasil-hasil apa yang dicapai Arum Palaka pada saat itu? Ada beberapa prestasi ya yang beliau dapat dari sana atau bukti daripada keberhasilan itu. Pertama, payung emas di Bone. Namun di balik kesuksesannya itu ada bahasa etika yang sampai sekarang ini masih terwariskan. Iya. Dikatakan bahwa setelah beliau memenangkan perang di sana, beliau bahkan dilantik menjadi sebuah raja di daerah tersebut. Oh iya. Ya. Berarti ini bukan sebuah ekspedisi penindasan kemanusiaan ya. Iya. Karena beliau malah diangkat menjadi raja di salah satu kerajaan tersebut. Dan petikan itu juga kita dengar sampai sekarang bahwa saat beliau, karena beliau dikatakan si Paryama di sana, Iya. saat beliau meninggalkan, karena ada misi lain, meninggalkan. Ada sebuah peristiwa yang mengharukan ya bagi kedua suku ini. Dikatakan bahwa saat Arum Palaka ingin meninggalkan daerah tersebut,
pamit kepada Masyarakat. petinggi-petinggi kerajaan beserta masyarakatnya. Bangsawan ini, petinggi ini beserta rakyatnya mengantar ke pelabuhan. Terus ada dua benda, ada sesuatu yang dinaikkan di kapal. Akhirnya Arum Pelaka bertanya, apa ini yang kau bungkus? Dikatakanlah oleh ini tadi mewakili tadi petinggi sana, ini adalah tahta yang mulia yang kami bawa buat yang mulia. Yang satu ini adalah payung emas, payung kebesaran kami. Apa kata Puata? Temelo ke Aripuata, tekuelori Ripuata, tekuelori ditudangi tudunganku, tekuelori ditudangi tudungannya kawan. Saya tidak ingin diperhamba, diperbudak, dan saya pun tidak ingin memperbudak orang. Saya tidak ingin kursi saya, singgasana sana diduduki orang-orang lain, dan saya tidak ingin singgasana orang lain saya duduki. Tudangi alap jeremu, tudangi alap jeremu. Silakan Anda, silakan yang mulia menduduki kemuliaan Anda di singgasana Anda, dan saya akan kembali di kerjaan saya. Niki ya, tadum pulawangnya walai tanpa asormu. Simbol payung emasnya sambil sebuah tanda kekarahan yang mulia. Jadi payung emas ini, jadi payung emas yang ada sekarang itu di ada kerajaan Bone adalah payung emas dari kerajaan sana. Ya. Nah, ini menjadi sebuah simbol persahabatan, bahwa simbol kenang-kenangan bahwa Puata pernah di sana selama sepriama dan tidak meninggalkan dendam setelah Puata berada di sana, karena telah ada hubungan yang erat, hubungan batin selama Sipriama antara Ratan Tata dengan rakyat setempat di kerajaan itu. Oh iya. Tapi setelah kekalahan ini memuluskan perjalanan Arum Pelaka untuk mendapatkan teman legitimasi daripada VOC untuk bersekutu dengan Arum Pelaka. Dan setelah setibanya di Batavia, beliau diberi penghargaan berupa selempang emas dari itu tadi pejabat Belanda sebagai simbol kekaguman menyelesaikan sebuah pertikaian sebuah perang yang melelahkan bagi VOC. Namun singkat dan damai di bawah tadi Tata. Mungkin sampai di sini dulu bincang-bincang kita hari ini karena waktu juga yang membatasi kita ya Bang ya. Nah, satu hal yang saya petik dari teori politik bahwa dalam ilmu politik itu mengatakan bahwa tidak ada teman yang abadi, tidak ada musuh yang abadi adalah kepentingan. Mungkin ada kesimpulan lain. Nah, lanjut dari itu tadi bahwa ternyata teman itu tadi adalah kepentingan. Iya. Nah, standar kepentingan itu tidak terikat oleh zaman dan waktu. Iya. Bisa saja di masa lalu ini merupakan kebutuhan kita, di masa sekarang bukan kebutuhan kita. Atau sebaliknya di masa lalu bukan kebutuhan kita, di masa sekarang adalah kebutuhan kita. Jadi sahabat Batar Raja Sakila Channel, demikianlah bincang-bincang sejarah badan budaya kita kali ini dalam perjalanan latihan Tata Arum Pelaka. Insya Allah mohon dukungan sahabat untuk terus mengikuti perbincangan kami di part-part berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena itu tadi kekurangan dari kedangkalan ilmu kami. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Sampai. Halo sahabat Batar Raja Sakila Channel, terus dukung kami dengan cara Like, share, subscribe, and comment, dan jangan lupa di share sebanyak-banyaknya ya. dadah. Assalamualaikum.